pada siapa mengadu. Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan.
saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologi, Master Management. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beribadah. Mari menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan tema Jagalah Kemuliaan-Mu. Kita berdiri dan menyanyikan Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa.
Saudara-saudara, mari kita nyatakan pengakuan bersama, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah dari rumah, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita bermazmur dari Mazmur 81 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 81 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, Dan Israel tidak suka kepadaku. sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Amin. Sungguh terdengar sabda luar biasa, siksa yang besar habis kau tempuh. Aku Allahmu, aku yang berkuasa. Jangan kau sembah ilah di sampingku. Aku sajalah Tuhan Allahmu yang menuntunmu dari siksa itu. Mari bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi ini kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin.
Jika demikian saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak mengaku dosa kita. Tuhan sudah anugerahkan kemuliaan bagi umatnya dalam karya Yesus Kristus, sehingga hendaknya manusia tidak perlu lagi berebut mencari kemuliaan dan kehormatan bagi diri sendiri, apalagi dengan menghalalkan segala cara, yaitu berbuat dosa untuk mencari kemuliaan duniawi. Ada yang menjauh dari Tuhan, melawan kehendak Allah, bahkan merebut kemuliaan Tuhan untuk kehormatan diri sendiri. Juga tidak sedikit yang melupakan kasih pada Tuhan dan sesama ketika padanya telah mendapatkan kedudukan atau kehormatan dunia. Karena itu, marilah mengakui perbuatan sia-sia yang hanya terarah pada kemuliaan duniawi, sehingga tidak memuliakan Tuhan. Jikalau senantiasa di muka Tuhan Yesus kita buka kelemahan kita mohon pertobatan yang sungguh, maka mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena kebajikan hidupmu,
Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan ungkapan syukur kita. Nats persembahan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan, ambil hidupku mengiringi persembahan kita. Kembali ke ayat 1. Kita kembali ke ayat 1. Dan kuduskan bagimu untuk tutup pakaian, memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku akan jadi milikmu. Ku serahkan hidupku akan jadi milikmu. Ada persembahan berupa natura yang disiapkan anggota jemaat
Mari dengan penuh sukacita kita ambil bagian di dalamnya. Ya, ini ada natura yang disiapkan oleh anggota jemaat untuk kita uangkan. Nah, ini untuk dana rutin jemaat. Silakan taruh harga, Bapak Ibu. Dua setengah. Satu kali 250. Mau. Satu kali, dua kali, 300. 300. Satu kali, dua kali, tiga kali. Satu lagi. Ini untuk persidangan panitia persidangan PWGT Makassar Timur. Dua setengah, satu kali. Dua kali. Tengok. Persidangan PWGT. 3 kali. Terima kasih kepada sidang jemaat yang sudah menguangkan dan yang sudah menyiapkan lelang pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan juga. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dengan bacaan kita. Sekiranya Alkitab kita sudah terbuka, mari juga kita buka hati kita
Mohon pimpinan Roh Kudus menolong kita untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Nya dengan baik. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kembali kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala limpahan kasih dan pertolongan-Mu, ya Allah kehidupan kami. Cara khusus yang boleh kami nikmati dalam sepekan yang boleh berlalu. Dan hari ini sungguh kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu di pelataran-Mu ini, karena Engkau telah menuntun kami boleh datang dari rumah masing-masing. Kami boleh ada menyembah Engkau, dan dalam penyembahan ini Bapa, kami membawa harapan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, firman yang menghidupkan dan mengubah kehidupan kami. Ya Roh Kudus, beri hikmat kepada setiap kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu ini, merenungkannya dengan baik. Cara khusus hamba-hamba-Mu yang Kau pilih untuk dapat membaca dan menyampaikan firman-Mu saat ini. Mari Tuhan tolong kami untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yeremia 2 ayat 1 sampai 13. Yeremia 2 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab memberikan judul Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di mana Tuhan? Di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak lintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala menurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dengan anak cucumu aku berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apa ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air hidup,
untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Ibrani 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Berita Injil yang kita dengarkan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan,
Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Berita Injil, kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui 4 bagian bacaan Alkitab, mulai dari Mazmur 81 tadi, dan masuk dalam kitab Nabi Yeremia pasal 2 sebagai bacaan utama kita, Ibrani pasal 13 dan Injil Lukas pasal 14. Kita dituntun sebuah tema, jagalah kemuliaanmu. Kanandai tu kadi pakala abiranmu. Pertama-tama dari tema ini mengingatkan kita bersama bahwa kita semua sudah punya kemuliaan. Kemuliaan dalam padanan kata sama dengan kehormatan, sama dengan keagungan. Ternyata Tuhan sudah letakkan kehormatan, keagungan pada diri kita. Karena itu harus disyukuri menjalani hidup ini. Kemuliaan yang berarti memiliki martabat yang terhormat. Namun saudara-saudara, penekanan dari tema ini dijaga, artinya bagaimana kita memelihara supaya kemuliaan yang ada pada diri kita itu terus ada, tidak hilang dari hidup ini. Mengapa? Karena dalam teks bacaan kita dari kitab Nabi Yeremia tadi jelas, ini yang hilang dari umat Tuhan, umat Israel. Mengapa kemuliaan mereka itu hilang? Dalam bacaan ini Yeremia mengajak umat Tuhan untuk bernostalgia itu dari awal bacaan kita, mengingat masa muda, masa lalu. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka dengan baik, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi apa balas mereka? Mereka meninggalkan Tuhan.
Dengan bahasa simbol di ayat 13, mereka menggali kolam yang bocor sebagai balasan umat yang telah dipimpin, telah diberkati oleh Tuhan, telah diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan meletakkan kemuliaan kepada mereka, tapi mereka tidak dapat menjaga kemuliaan itu karena mereka pergi menyembah berhala, melakukan keinginan diri sendiri dan mencari hormat yang disukai. Itu yang dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita bayangkan dari kegiatan menggali kolam yang bocor? Apa yang bisa kita pikir tentang kalimat ini? Kolam yang bocor itu kan sebuah wadah yang tidak dapat menyimpan air, menggambarkan keadaan di mana orang mengejar kesia-siaan karena meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup dan pergi mencari yang mereka anggap dari sana mereka akan mendapatkan air. Ya betul, ada air mengucur ke kolam itu tetapi tidak menyimpan apa-apa, dan akhirnya kolam itu kering. Kalau kekeringan datang pasti kematian atau kebinasaan mengancam. Itu menggambarkan kebobrokan umat Tuhan, bahwa kehancuran sedang mengancam hidup mereka, dan itu harus dituai oleh umat Tuhan yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yeremia ini, judul dari bacaan di pasal 2 ini, Israel murtad kepada Tuhan, meninggalkan. Lalu pertanyaannya, mengapa umat Tuhan meninggalkan Tuhan? Itu pertanyaan yang harus. Mengapa? Karena itu tadi, sudah diberi kemuliaan tetapi itu tidak cukup. Karena orientasi pikiran mereka, kemuliaan itu ketika mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. Karena itu mereka cenderung menduakan Tuhan. Nah, itu yang dihadapi oleh Nabi Yeremia dalam memulai tugasnya sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Pada awalnya dalam pasal 1 kitab Nabi Yeremia ini, Yeremia mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak bisa berbicara, saya masih muda. Mengapa alasan itu disampaikan oleh Yeremia? Karena melihat bangsa yang tegar tengkuk, sudah tahu salah masih lakukan. Maka Yeremia bilang, apa todaura kutena mengura Pak, saya tidak bisa dengan bangsa ini. Tapi Tuhan buat apa kepada Yeremia? Tuhan menjamah mulut Yeremia, luar biasa. Dengan jamahan Tuhan, Tuhan lalu menaruh firman-Nya ke dalam mulut Yeremia. Yeremia dengan dramatis sekali dapat berdiri menyampaikan pesan Tuhan yang begitu mengancam kehidupan umat pada saat itu. Saudara-saudara, mungkin dalam hidup kita tidak ada lagi kita menyembah ilah-ilah lain. Dulu nenek moyang kita orang Toraja itu menyembah batu-batu besar, pohon-pohon keramat, menyembah orang-orang yang sudah mendahului meninggal. Itu yang disembah dalam alto dolo, bukan alto kalau dalam paduan suara ada sopran alto itu alto dolo. Ya, mereka menyembah berhala-berhala. Ya, tapi satu hal yang masih menjadi pemikiran kita sampai hari ini sebagai orang Toraja, mengapa orang-orang yang kita kasihi yang meninggal karena COVID digali kembali lalu dipesta? Jangan sampai kita masih terpola dengan pikiran bahwa kalau tidak dipesta, kalau tidak diberi kerbau, mereka tidak selamat. Itu keliru. Kita sudah selamat. Bahkan inilah yang dimaksudkan kemuliaan. Tuhan sudah berikan kemuliaan itu kepada saya dan saudara-saudara dalam pengorbanan Kristus yang pernah hilang dari hidup ini. Kita kan dulu dicipta oleh Allah. Dari semua ciptaan Allah, manusia diciptakan paling mulia. Karena apa? Dia dicipta dengan patron Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kemuliaan itu hilang ketika manusia, nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa, melanggar perintah Allah. Dan kemuliaan itu hilang.
Dan itu lagi yang dilakukan oleh umat Israel dalam konteks bacaan ini. Dia pergi menyembah berhala dan kemuliaan mereka tidak bisa dijaga oleh mereka, sehingga seperti kolam yang digali oleh mereka sendiri tidak menyimpan air. Demikianlah hidup mereka diancam oleh kekeringan yang berarti kematian. Nah, kemuliaan sudah ada pada kita. Dan melalui tema perenungan bersama dalam gereja kita, Gereja Toraja hari ini, bagaimana supaya kita jaga. Lalu pertanyaan lagi, bagaimana menjaga kemuliaan yang ada pada kita? Kalau kita bercermin pada bacaan dari kitab Ibrani pasal 13 tadi, ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, tapi 3 poin yang saya kasih tanda merah dalam bacaan ini. Yang pertama di ayat 1, menjaga kemuliaan itu saudara identik dengan memelihara kasih persaudaraan. Ya kita naden bangke itu nolai teka Tuhan. Kita mana kita tulah murai dihargai. Nata eta hargai itu senga. Itu namanya egois. Dan itu tidak berarti memelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu ada timbal balik. Kita mau dihargai, kita menghargai orang lain. Kita mau dikasihi, kita mengasihi orang lain. Itu menjaga kasih persaudaraan. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam hidup ini. Itu menjaga, peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 2 dan 3 itu aplikasi dari itu. Kemudian ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Menjaga kemuliaan yang ada pada kita, itu harus hormat kepada perkawinan kita. Saat mana dalam hidup ini sebagai istri atau suami tidak menjaga kehormatan pernikahan kita, perkawinan kita, ya, semua itu terjadi karena kita egois. Kita menganggap diri lebih wow dari suami atau istri kita, lalu pergi selingkuh. Biar itu selingkuh tipis-tipis, Tuhan tidak mau. Apalagi kalau selingkuh dalam-dalam. Menaruh hormat pada perkawinan kita artinya saya ada untuk suami saya ada untuk saya. Itu tidak ada orang lain dalam soal hubungan dalam pernikahan. Kalau ada di antara kita yang sudah melirik kiri kanan, tolong bertobatlah. Jangan seperti kolam yang Anda gali sendiri yang bocor. Artinya tidak akan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, artinya ini, tapi tabe deno komiman itu tersumbing. Bennya tuh apa na tahu? Dak tatahan. Sedangkan apa na tahu harus dikasih apalagi? Nah kuah apa tuh dia kaleta paralu dibagi-bagi. Kita mengasihi orang lain karena kita merasa ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita harus mengasihi orang lain. Oh, tak enak kayak jome kita tuh, tapi kita yang harus mengasihi mereka. Itu berarti kita bukan menjadikan uang itu jadi tuan bagi kita, tetapi sarana. Bagaimana kita tema minggu kemarin, bagaimana kita hadir untuk mengurus kehidupan ini. Anda ditetapkan untuk membangun kehidupan, bukan hanya kehidupanmu, tetapi kehidupan bersama. Tak bisa tua misah. Unolai teka Tuhan. Banyak hal lagi yang dicerita dalam nasihat dan doa selamat dalam kitab Ibrani 13. Lalu kita pindah pada Injil Lukas pasal 14. Apa Yesus bilang? Jangan cari hormat, tapi rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu. Dalam soal undang mengundang, kalau kita diundang pada satu tempat, apakah itu pesta atau apapun, mestinya kita menempatkan diri kita. Pandai-pandailah menempatkan diri. Karena itu kalau saya menghadiri undang-undangan, saya tidak langsung duduk di depan. Biar saya dipaksa-paksa. Saya sudah ukur diri saya hanya nomor 3.
Karena ada bupati, ada gubernur dan lain sebagainya. Saya bukan orang nomor 1. Saya harus mendudukkan diri saya pada poin ketiga dalam hidup ini. Dan tidak akan pernah saya digeser pada bangku ketiga. Tapi kalau duduk dalam gedung gereja ini, jangan posisikan dirimu di bangku 2, 3, 4. Duduklah di depan. Artinya mau mendengar firman Tuhan kan. Jangan geser dirimu ke belakang. Artinya Anda takut bertemu dengan Tuhan. Padahal kesempatan seperti ini, ibadah seperti ini, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kita sungguh hebat yang akan memberi berkat kepada kita. Jangan takut sama Tuhan. Tapi kalau diundang pernikahan dan lain sebagainya, ya tapa koran tatu kaleta dak nasusilan tepak basanta. Yesus betul menegur, jangan sampai kau paling direndahkan karena kau menganggap diri, maka kau pergi duduk di tempat nomor 1. Lalu ada orang yang sudah diundang memang orang nomor 1, kau digeser ke belakang, dan malulah kita kan. Jangan mempermalukan diri kita sendiri. Lalu apa kata firman Tuhan untuk menjaga secara keseluruhan, untuk menjaga kehormatan? Ya, sekali lagi yang mengundang juga tadi ini dalam bacaan kita Injil Lukas ini mulai ayat 12 sampai 14 itu juga ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, jangan hanya mengundang orang-orang yang kaya, yang dapat membalas apa yang kau lakukan kepada mereka, tapi undang jugalah orang-orang miskin. Kesepadanan, kepedulian, dan bagaimana menghargai yang terkecil dalam hidup ini. Kita baliklah sekarang ini melalui firman Tuhan ini. Mari kita balik. Yang miskin, yang terkecil, yang terendah itu kita hargai. Mampukah kita? Ya, itu yang ditekankan oleh Yesus untuk menjaga kemuliaan yang ada pada kita. Mari belajar menghargai yang kecil-kecil saja dulu. Tapi kan kecenderungan kita itu mau yang besar-besar kan dihargai dalam hidup ini. Tapi sungguh melalui firman Tuhan ini, bukan firman pendeta Abigail, tapi firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat. Karena saya diberi kesempatan 5 tahun di sini, jika berkenan. Karena bisa saja besok lusa saya juga mengatakan saya sudah tidak bisa angkat pelayanan jemaat Beringkanaya. Bisa saja. Bisa. Karena saya tidak bisa. Jelas saya komunikasi lagi dengan sinode kan. Jika Tuhan berkenan 5 tahun, saya punya waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan berdosa kalau saya menyampaikan firman saya sendiri kepada jemaat. Tapi saya belajar firman Tuhan, lalu saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat untuk mengubah kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan mengubah kita untuk menjadi lebih baik, supaya kita tidak seperti orang Israel yang meninggalkan Tuhan, pergi menggali kolam yang bocor, yang tidak akan menyimpan apa-apa, tetapi melakukan kesia-siaan. Hidup ini hanya sementara di sini, saudara. Karena itu pengajaran firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini. Pertama, kita harus tahu kemuliaan, kehormatan dan keagungan Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan mau kita jaga itu dalam menjalani hidup ini. Dan itu akan nyata dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita, dalam perlakuan kita kepada orang lain. Jangan kita menganggap kelakuan dan hidup kita terhormat tanpa itu dibarengi dalam kata dan perbuatan yang nyata dalam hidup ini. Orang akan tahu kemuliaan ada pada kita dengan kata-kata kita, dengan tindakan hidup kita yang menghormati orang lain, karena kita mau juga dihormati. Nah, karena itu Tuhan masih beri kesempatan kepada kita hari ini. Mari saudara-saudara, kita kembali dalam hidup yang Tuhan masih berikan. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah menjaga kehormatan? Jangan sampai hari ini dan selanjutnya kita seperti orang Israel yang pergi mencari kemuliaan yang lain yang menurut kita itulah kemuliaan. Padahal kita salah, seperti orang yang menggali kolam yang bocor. Capek-capek melakukan banyak hal dalam hidup ini, tetapi toh sia-sia adanya karena kita tidak tunduk pada firman Tuhan. Untuk apa kita datang beribadah? Untuk apa kita Kristen? Tentu kita mengatakan supaya hidupku dapat berubah,
sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya keselamatan itu yang Tuhan Yesus sudah berikan, Kristus sudah berkorban untuk itu, tetap menjadi hak milik kita, hak istimewa kita. Karena itu, marilah saudara-saudara, kita jangan hanya bernostalgia lalu setelah itu hilang, tidak ada faedahnya. Ternyata saya mendapatkan nostalgia dari Nabi Yeremia mengingatkan umat Tuhan masa lampaunya, masa lalunya. Juga itu penting. Mari kita mengingat-ingat bagaimana kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Bagaimana kalau dalam rumah tangga kita bernostalgia, kalau kita marah-marah ke suami, suami marah-marah ke kita, mari kita bernostalgia, ingat masa-masa indah, supaya itu mensupport kita untuk kembali rukun, untuk kembali memperbaiki hal-hal yang tidak baik kita lakukan. Ingat bahwa saya dan saudara-saudara memang tidak alpa dari kelemahan-kelemahan, tetapi itulah maksud Tuhan memberikan waktu kita beribadah, kita mendengarkan firman-Nya, supaya firman itu dapat menguatkan kita, juga dapat mengubah hal-hal yang perlu diubah dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kemuliaan yang Tuhan sudah letakkan pada diri kita, dalam hidup kita, tetap kita jaga dengan baik. Masih panjang perjalanan waktu kita, masih panjang perjalanan yang akan kita tempuh. Kita disuruh hari ini, jagalah kemuliaan-Mu. Kalau sekali hilang, sekali jatuh, maka tak ada lagi kesempatan untuk mengembalikannya. Orang Israel dalam bacaan ini sudah 2 kali dikatakan, sudah 2 kali mereka meninggalkan kemuliaan itu, dan akhirnya mereka akan dibinasakan. Jangan sampai hal ini juga akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh kita mulai. Tuhan, kadang sangat sulit dalam hidup ini kami dapat menjaga kemuliaan atau keagungan yang Tuhan sudah letakkan dalam diri kami, dalam hidup kami masing-masing. Karena itu melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan, sungguh kami diingatkan, supaya melalui kata-kata kami, tindakan hidup kami, dapat melayani sesama kami, bahkan melayani Tuhan. Disitulah kesempatan yang akan kami gunakan untuk menjaga kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Mampukan kami Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Demikian saat teduh kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita mengucapkan selamat ulang tahun, dan kita akan doakan saudara-saudara terkasih kita yang berulang tahun mulai tanggal 28 Agustus hari ini sampai tanggal 3 September 2022. Mereka adalah Lorenza Fanny Fortuna, Sari Intan Rejeki Panese, Beatrix Anggelik, Cesata Randan, Frederika Kristianti Aster, Agustinus Solon, Reynal Henrik Nur Priatmaji, Anora Arwen Pasolang, Renel Tandira Abah, Adrianto Palembangan, Selvi Rantela Abi, Wenda Ria R, Ireni Ranno, Henrik Ruitan, Yosias Lobo, Claudia Aurelia P, Dian Leris Kurniati, Weber Owenci Kadang, Sila Kiranuan, Septi Aurensi, Grace Emery Sahu, Sugianti Silvi, Eunike Kathleen Tangkela. Itu yang berulang tahun, dan mungkin masih ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang akan kita doakan dalam kelemahan tubuh ini agak banyak juga. Yang pertama, Nyonya Hestin Tinting, pemulihan di rumah. Bapak Herman
Om dari Bapak Pendeta Yohanes Metris berobat jalan. Nyonya Marta Kendek dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Nyonya Marta Rusli dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, selesai operasi. Ayahanda dari Nyonya Naomi Raintung di Toraja. Nyonya Veronica Padang di rumah. Nyonya Yohana Poli Kudi di rumah. Kei, anak dari Bapak Samuel Tiku Padang di rumah. Yuyun, anak dari Bapak Tinus Tandilino di rumah. Cedric M. Patiung, anak dari Bapak Octavianus Patiung, dirawat di rumah. Bapak Rudi Paulus Kuni berobat jalan. Cucu dari Ibu Hermin Sodok dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Aldi, anak dari Bapak Anton Tandililing, dirawat di rumah. Nyonya Febriani Leonardi Benyamin dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Ibu Marta Lalan kemarin sudah keluar dari rumah sakit dan sekarang proses penyembuhan di rumah. Elora, anak dari Bapak Kris Batara, dirawat di rumah. Bapak Tiwi, ipar dari Nyonya Samri Salinding, sementara kemoterapi. Kakak dari Nyonya Maria Paseru yang sedang dirawat di Wahidin. Dan yang berduka cita akan kita doakan, berduka bersama Nyonya Elizabeth Rante atas meninggalnya salah seorang keluarga. Berduka bersama Bapak Nicholas Haurisa atas meninggalnya ibunda tercinta. Berduka bersama Ibu Pendeta Adolfina Membala atas meninggalnya saudara terkasih almarhumah Ibu Alfrida Membala. Itu yang akan kita dukung bersama dalam doa. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita. Kita bawa pergumulan bersama-sama dengan orang tua saudara-saudara terkasih kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kembali kami bahwa kemuliaan-Mu Engkau sudah berikan dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus disalib dengan cucuran darah yang telah dinyatakan sebagai bukti bahwa kemuliaan Engkau kembalikan kepada kami. Kami disuruh untuk menjaganya. Itu akan teraplikasi dengan baik dalam kata dan perbuatan hidup kami hari demi hari. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami percaya kami dimampukan oleh karena kuasa Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seantero hidup kami, terlebih yang boleh beribadah hari ini, yang datang di gedung gereja ini pun yang beribadah di rumah. Ya Tuhan, kiranya 1 minggu perjalanan hidup ke depan senantiasa dalam tuntunan dan pengasihan-Mu. Engkau menolong kami, memberi kasih-Mu dan kekuatan serta kemampuan untuk dapat kembali mengangkat tugas pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan, sehingga semuanya itu boleh menjadi jalan berkat bagi hidup kami dan juga kehidupan kami. Karena Tuhan memberkati, kami boleh menjadi jalan berkat bagi sesama kami. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu, baik yang telah kami sebut namanya hari ini, pun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi. Tuhan yang berulang tahun kelahiran, Tuhan berkati hidup mereka, mampukan mereka untuk melihat betapa baiknya Engkau boleh memberi setahun pertambahan umur. Karena itu tuntun mereka untuk mengisi hidup anugerah-Mu dengan baik. Biarlah apa yang mereka lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Karena ternyata orang-orang mulia yang melakukan perjalanan hidup ini yang Tuhan mungkinkan. Bagi yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati. Biarlah nikmat dari rumah tangga anugerah-Mu terus mereka nikmati, bahwa Tuhan sungguh berkasih karunia, boleh memberi pendamping yang baik, sekalipun tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan membolehkan kami menikmati kebaikan-Mu dalam rumah tangga. Karena itu hendaknya rumah tangga kami menjadi rumah tangga Kristen yang dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bersama-sama Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu yang Engkau berikan keberuntungan hidup. Ya Tuhan, sempurnakan keberhasilan-keberhasilan yang diraih. Biarlah kiranya dalam hidup anugerah-Mu mereka juga dimampukan untuk dapat mengaplikasikan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, keberuntungan yang boleh dinikmati untuk menjawab kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah kesuksesan yang mereka terima boleh dipergunakan untuk membangun kehidupan bersama, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur bersama-sama dengan orang tua kekasih kami, Bapak Paulus Parandan, atas kelahiran seorang cucu kekasih pada tanggal 23 Agustus yang lalu. Ya Bapa, berkati sang ibu yang melahirkan anak ini, pulihkan kekuatannya, kesehatannya dengan baik. Biarlah dalam pertolongan-Mu boleh merawat anak karunia-Mu sehingga boleh bertumbuh dengan baik dan suatu waktu menjadi alat Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa untuk penata layanan Tuhan sepekan ke depan. Biarlah kiranya Tuhan mengasihi, memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang akan mengangkat tugas pelayanan, baik hari ini maupun pekan baru yang Tuhan akan anugerahkan. Kiranya pertolongan Tuhan tetap nyata di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, dalam keluarga kami masing-masing, bahkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus mengasihi kami, menguatkan kami untuk terus berperan dengan baik dalam apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk niat nikah kudus saudara kekasih kami Mesar Tandi dengan saudari Citra Rima Irianti. Mereka berencana untuk diberkati tanggal 10 September mendatang. Tuhan berkati persiapan mereka. Biarlah kiranya kedua belah pihak keluarga, kedua belah pihak orang tua boleh mendukung niat kudus dari kedua anak terkasih ini, sehingga pada waktunya boleh menerima berkat-Mu melalui rumah tangga anugerah Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami bersama-sama membawa keluh kesah hidup kami bersama dengan orang tua saudara-saudara terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang diderita, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kasihani, tolong berkati perawatan, makanan, minuman serta obat-obatan yang boleh diterima. Kiranya mereka boleh disembuhkan, kuatkan dalam iman untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, menjalani hidup anugerah yang Tuhan boleh berikan. Ya Bapa di sorga, kiranya pelayanan dari para medis, pendampingan daripada keluarga boleh menjadi obat yang manjur bagi orang tua, saudara dan anak-anak terkasih kami yang tengah menanti lawatan-Mu. Juga Tuhan, kami doakan orang tua saudara kami yang dalam tekanan duka cita, hiburkan dan hiburkanlah mereka. Apa yang mereka butuhkan untuk menjalani masa duka cita mereka, aturlah ke tengah-tengah kehidupan mereka. Kami percaya itu akan menghapus air mata duka cita mereka dengan baik, dan pulihkan mereka Bapa untuk dapat melihat di balik duka cita ada sukacita yang Tuhan telah anugerahkan, karena Tuhan sedang merancangkan hidup kami untuk dapat berjumpa dengan kekasih-kekasih kami yang telah mendahului kami. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, anak-anak Tuhan yang telah
berperan aktif dalam pelayanan-Mu saat ini. Apapun peran kami, mari Tuhan kembalikan kekuatan kami. Karuniakan kesegaran baru bagi kami untuk terus memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai dalam kesempatan apapun kami melayani sesama kami dan Tuhan, sehingga itu juga akan jadi jalan berkat bagi hidup kami. Kami berdoa untuk majelis jemaat-Mu, Tuhan berkati untuk topang menopang dalam mengangkat pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Karena waktu yang Tuhan anugerahkan, walaupun itu hitungan jari, banyak hari di mana kami akan berperan, tetapi sesungguhnya itu sangat singkat. Karena itu kiranya kami memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani jemaat-Mu dengan baik, menyampaikan kabar sukacita untuk mengubah kehidupan kami, bukan kemauan kami yang akan terjadi dalam pelayanan ini. Karena itu Tuhan tolong perlengkapi kami selaku hamba-hamba-Mu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pengurus OIG tingkat jemaat ini dalam segala kiprah pelayanan seturut dengan program-program yang telah disusun. Mampukan saudara-saudara terkasih kami untuk dapat mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan dalam pengurus OIG. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah jemaat ini sedang dipersiapkan untuk kelangsungan persidangan PWGT Klasis Makassar Timur. Berkati pengurus jemaat yang ada, berkati pengurus tingkat klasis untuk satu padu boleh melihat medan pelayanan ke depan. Banyak tantangan, karena itu persiapkan kami untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, hidup dan berkat-Mu yang telah kami persembahkan kepadamu kiranya berkenan kepadamu ya Tuhan. Suci kuduskan semuanya itu, biarlah boleh berfaedah dalam pelayanan Tuhan, dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami, kiranya Engkau memberkati. Biarlah kami kelola dengan baik, bertanggung jawab penuh sesuai dengan peruntukannya. Kami boleh melakukannya karena itu bagian dari menjaga kemuliaan hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu senantiasa menatang bangsa dan negara ini, sehingga dalam bangsa dan negara ini tercipta rasa damai yang membuat kami anak-anak-Mu boleh damai menjalani kehidupan ini dan juga memberitakan Injil. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga pelosok tanah air. Karuniakan hikmat kepada mereka untuk dapat melaksanakan pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon perlindungan-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya, tibakan dengan penuh selamat ke rumah. Dan di rumah anugerah-Mu itu Bapa, kami boleh menikmati pimpinan dan kasih Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, sempurnakan kelemahan kami dan terima kami yang berdoa, serta sahutilah permohonan kami ini yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta tambahan. Ibadah keluarga di kelompok 3 pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di rumah keluarga Yakobus Rante. Ibadah dilaksanakan pukul 18 atau jam 6 sore. Alamat NTI Blok GJ nomor 21. Setelah ibadah kita selesai, di depan panitia Natal KMKO Perkapalan Fakultas Teknik Unhas mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan kue
Mari jemaat kita menyambutnya dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, Sarjana Teologi Master Management. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjaga kemuliaan Allah melalui tindakan melayani sesana dengan penuh kerendahan hati. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus termulia di atas segala nama.
Saudara-saudara, pergilah dan nyatakanlah kemuliaan Allah melalui tindakan melayani sesama dengan penuh kerendahan hati. Mari arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Tuhan akan memberkati saudara. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.